diri saudara, say. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Ya tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang teramat sangat dalam itulah ya Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berdiri meskipun di tengah badai kehidupan yang besar. Karena kasih-Mu bahkan lebih dari sungai yang mengalir, lebih dari fajar yang merekah setiap pagi. Karena apa yang kami pikirkan lebih dari itu Tuhan sudah nyatakan. Bahkan keberadaan kami pun saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu segala puji, segala syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Tak terhingga kasih-Mu, maka layaklah kami untuk tidak pernah hitung-hitungan bagi Tuhan, hitung-hitungan bagi sesama. Bapa, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan Engkau bersabda lewat hamba. Roh Kudus, Engkau leluasa bekerja di tempat ini, terlebih di hati kami. Terima kasih Bapa, inilah kami dan kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Apa kabar? Baik? Ya, bagi saya dunia terasa enteng sekarang. Terima kasih buat adik-adik saya, adik-adik, dan ada Pak D satu. Adik. Makasih ya, rasanya kita mau bernyanyi terus ya. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44. Ke-44. Ayatnya panjang, saya baca, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Enggak terhingga ya, dari semua kota ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, saya nggak tahu apakah Yesus tegas berkata atau lembut. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kurang lebih seperti itu ya.
Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ngambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia ucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan pada mulut supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih yang memelihara firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya, kita coba dijawab dengan jujur. Kita ibadah hari ini sebab atau akibat? Kita banyak mendengar orang, makanya lu ke gereja supaya diberkati. Pernah nggak dengar itu? Pernah ya, bahkan kita orang tua pernah ngomong kayak gitu ya, lu makanya ke gereja supaya diberkati. Lu makanya ibadah lu supaya diberkati. Benar nggak seperti itu? Ibadah itu sebab atau akibat? Kita sepakat dulu. Sebab akibat ya. Akibat. Ya. Semalam kita tidur enak nyenyak. Amin, diberkati. Dan pagi ini kita bangun diberkati. Amin. 6 hari kita bekerja. Oke? Hari ke-7 masih nuntut enggak? Enggak asik WL-nya. Enggak asik pengkhotbahnya, lagi botak lagi gitu. Enggak asik. Bayangkan loh, 6 hari kita diberkati Tuhan. Hari ke-7 masih nuntut Bapak Ibu. Kalau begitu itu clue. Kalau begitu ke gereja sebab atau akibat? Ke gereja itu sebagai ucapan syukur kita. Apa bedanya kita melihat orang-orang yang pergi ke satu tempat untuk diberkati? Katakanlah satu tempat, apa itu? Kalau di daerah Batak ke Gunung Tua katanya. Kalau di daerah Jawa Gunung Kawi. Lu ke situ supaya diberkati. Lalu orang ke gereja supaya diberkati. Iya benar, dapat berkat, tapi bukan berkat apa yang kita pikirkan selama ini. Gue memberi perpuluhan, gue memberi persembahan supaya diberkati. Enggak, berkat rohani, yes, saya setuju tadi. Sebab dan akibat, ya. Tapi kalau ke gereja kita masih nuntut, nah ke gereja supaya diberkati, nah ibadah supaya diberkati. Lu makanya enggak ke gereja lo, makanya enggak diberkati, hidup lo seperti itu aja. Jadi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, jangan takut memberi, saya ingin kita mengunci suatu paradigma begini. Kunci dulu dalam pikiran kita bahwa saya memberi supaya diberkati. Kunci dulu. Memang gak bisa dipungkiri hal yang tak terbantahkan bahwa takaran yang kita pakai akan Tuhan ukurkan kepada kita. Betul? Dan Paulus katakan begini, makin banyak kita memberi, makin banyak kita menabur, maka makin banyak kita menerima. Tadi bacaan kita itu. Siapa yang memberi sedikit akan menerima sedikit. Jadi karena itu prinsipnya, maka motivasi kita nggak perlu berharap dulu dalam memberi. Sepakat ya? Sekali lagi, karena itu prinsipnya, maka motivasi kita saat memberi, jangan berharap untuk diberi. Karena tanpa berharap pun, saat kita memberi, maka kita pun akan menerima, kita pun akan diberkati. Oleh sebab itu sekarang coba buka pikiran kita bahwa kita memberi itu satu, karena itu perintah Tuhan. Soal setelah memberi kita diberkati, soal setelah memberi nanti Tuhan akan lipat gandakan, itu soal nanti. Karena ketika kita memberi, bukan hanya orang yang kita beri itu yang senang. Maka Tuhan pun akan senang. Mungkin kita pernah nonton seorang hamba Tuhan atau banyaklah hamba Tuhan berkata begini. Bapak Ibu ingin diberkati hari ini, amin? Amin. Maka jangan ragu untuk memberi.
maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkapnya. Dan Tuhan akan memberi lebih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Saya melihat, sambil hamba Tuhan tutup mata, saya melihat di ujung sana ada ibu-ibu pakai kemeja putih. Ya iyalah hari minggu pertama gitu ya. Sadar atau tidak itu bukan ajakan. Ngancem. Kalau ibu nggak memberi, maka nggak diberkati. Seperti itu ya, ngerti ya? Kalau ibu nggak memberi, maka nggak diberkati. Maka kalau sepakat, kita kunci dulu hati dan pikiran kita, saya akan memberi supaya diberkati. Sepakat ya? Sepakat dulu ya. Sepakatnya jangan hari ini, sepakatnya selama-lamanya. Saya memberi supaya diberkati, saya memberi supaya diberkati, saya memberi suatu saat saya enggak. Kita sudah diberi, kita memberi itu sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberi dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya saya katakan tadi ibadah itu sebab atau akibat. Sebab dan akibat, tapi akibatnya bukan secara fisik, secara roh. Mari kita masuk perlahan-lahan kepada bacaan kita. Ada dua peristiwa yang melatar belakangi bacaan kita. Sebelumnya kan kita sering mendengar ini ya, mendengar bacaan kita ini ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, ya itu hanya laki-laki, sisa 12 bakul. Ya, enggak kebetulan kalau Bapak Ibu lihat handphone kita, di situ ada tulisan seperti ini nih. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada Matius 14, ada Lukas 9, ada Yohanes 6. Oke? Lihat handphone, itu berarti keempat Injil mencatat berita ini. Kalau ibu buka Matius 14 itu kebuka. Kalau ibu buka Lukas 19 berita yang sama terjadi. Itu artinya apa? Tidak kebetulan keempat Injil mencatat peristiwa ini. Tanpa membeda-bedakan isi Injil yang lain dengan peristiwa ini. Bahwa peristiwa ini cukup penting. Namun fokus orang hanya tertuju kepada 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Sampai ada cerita baru, coba ada orang Manado atau orang Batak. Boro-boro sisa, itu mah kurang. Betul. Coba mari kita lihat dua peristiwa sebelumnya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Itu berbicara Yesus mengutus mereka, memberikan mereka kuasa untuk mereka melayani. Oke? Dan mereka melayani. Banyak orang yang disembuhkan, tidak hanya secara fisik, tapi secara roh. Nah, perikop yang lain setelah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 13, ada ayat 14 sampai dengan ayat 29. Di situ pembunuhan Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu baca. Oke? Nah, dua peristiwa ini membuat nama Yesus semakin besar. Peristiwa pertama dari ayat 6 sampai dengan ayat 13 itu murid-murid Yesus melayani, lalu banyak orang percaya. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, karena Yohanes Pembaptis dibunuh, maka banyak orang berempati kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Nah, karena dua peristiwa inilah nama Yesus semakin besar. Bahkan sebelumnya kalau ibu baca pasal yang kelima, Yesus itu membangkitkan anak Yairus. Coba kita bayangkan, tanpa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, nama Yesus pun sudah besar. Karena ia membangkitkan anak Yairus di pasal yang kelima. Sampai situ nangkap ya. Oke. Lalu mereka, bacaan kita tadi itu mengatakan, aku tahu kalian sudah capek, aku tahu kita belum makan. Ayo kita menyingkir. Lalu bacaan yang kita baca tadi itu, ayat yang ke-30 itu, lalu ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-31. Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus tahu keadaan murid sudah capek. Yesus tahu keadaan murid sudah lapar. Makanya Yesus menyuruh mereka untuk beristirahat. Namun Bapak Ibu, hasrat untuk istirahat, hasrat untuk makan sedikit saja itu tidak terjadi karena orang banyak mengikuti mereka. Biar kita tahu alurnya. Oke? Lalu terjadi ayat yang ke-34 kita baca. Tetap ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kata melihat ini berasal dari kata Eden. Eden itu tidak hanya sekedar melihat, tetapi
mengetahui dan sadar, lalu mengerti apa yang mereka butuhkan. Banyak sekali kita hanya sekedar melihat orang, ya udah. Apalagi di negara-negara Eropa, negara Afrika, itu cuek banget orangnya. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah padatnya jadwal, bahkan secara manusia Yesus itu capek, Yesus itu lapar. Tetapi karena ia tahu bahwa orang-orang yang banyak itu seperti domba tanpa gembala, lalu Yesus tidak hanya sekedar melihat, Yesus mengetahui, Yesus sadar, mengerti apa yang dibutuhkan. Lalu oleh belas kasihannya itulah Yesus tergerak. Bapak Ibu, ada kepekaan yang besar saat melihat orang-orang yang membutuhkan. Dan kepekaan itulah yang Tuhan mau dari kita. Sehingga kepekaan yang begitu besar itu, rasa belas kasihan yang besar itu mengalahkan rasa kantuk yang begitu berat untuk beristirahat, mengalahkan rasa lapar untuk bisa makan. Dan rasa belas kasihan itulah yang menjauhkan para murid kalau bisa kita. Rasa belas kasihan itulah yang menjauhkan kita dari mementingkan diri sendiri, lalu melakukan kebaikan. Sampai di sini nangkap ya Bapak Ibu. Lalu ayat 37 yuk kita baca sama-sama. Ini ayat yang menjadi kunci bagi kita. Ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dalam hati para muridnya begini, kenapa harus saya yang menolong mereka? Saya sendiri capek loh. Saya sendiri lapar. Mungkin di antara murid itu berkata dalam hati begini, kenapa saya ada di komunitas ini? Udah malam mau cari makan gimana? Kami aja belum makan. Kenapa saya harus peduli kepada mereka? Coba ada yang peduli pada kami enggak? Kita pernah enggak berpikir seperti itu Bapak Ibu? Kita teramat sangat menarik perhatian orang lalu mengasihani diri sendiri. Lalu siapa yang mengasihi saya? Coba bayangkan Bapak Ibu. Murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus katakan kamu harus memberikan mereka makan. Padahal Alkitab jelas mencatat mereka belum makan dan mereka capek seharian. Mereka melayani banyak orang. Yesus berkata ada sejumlah besar banyak orang. Itu kata Alkitab. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah bertanya nggak dalam hati kenapa saya ada di komunitas GRIP ini. Jadi ternyata tujuan Tuhan bagi kita itu selaras dengan tempat di mana kita ada, entah di kantor, entah di komunitas sosial, entah di keluarga, bahkan di GRIP ini. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya percaya kita akan maksimal ketika kita ada di tempat yang tepat meskipun tempat itu tidak tepat. Ngerti enggak? Artinya tempat itu jadi tempat yang tepat meskipun tempat itu tidak nyaman. Tempat yang tepat adalah di mana kita bisa bertumbuh dan berdampak atau berbuah. Ngerti Bapak Ibu? Coba kita buka Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 19. Buka Bet. Kita baca sama-sama. Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Lambat tapi jelas. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ayat 19, ini yang membuat saya, coba saya pohon itu ya gitu ya. Kita baca 19, 1, 2, 3. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kita ngerti Bapak Ibu? Meskipun kita ada di tempat yang tidak nyaman, tapi tempat itu akan Tuhan buat selaras untuk Tuhan mengeluarkan seluruh potensi hidup kita. Meskipun awalnya tidak nyaman, bos membuat kita tidak nyaman, orang tua nyuruh kita, Pak Gembala nyuruh ini itu dan lain sebagainya. Tetapi coba ketika bibit itu ditaburkan, ada banyak gangguan, ada matahari, ada hujan, bahkan mungkin bibit itu dibawa oleh air. Tapi suatu ketika, singkat cerita, bibit itu menjadi pohon yang besar, lalu tumbuh dan burung-burung di udara hinggap di dalamnya. Saya berpikir semoga keluarga kita
Jadi keluarga yang didatangi oleh banyak orang, banyak keluarga yang hinggap dalam tanda petik. Saya masih ingat waktu kecil, karena orang tua saya masih ada, bapak saya masih ada, saya lihat foto. Sepupu bapak jauh saya tinggal di rumah. Sepupu mama jauh saya bukan sepupu dekat. Sepupu dekat itu kan mama saya dan mamanya dia kakak adik. Lalu anak-anaknya dengan saya sepupu dekat gitu ya. Ini enggak. Ketemu di opung, di kakek. Lalu tinggal. Dari mulai kelas 1 SMA sampai dengan sampai dengan tamat. Dan ternyata Bapak Ibu, sampai detik ini, orang yang pernah tinggal di rumah kita, ingat, saya dulu sekolah di rumah bapaknya dia, dan waktu saya datang ke Jakarta, mereka menolong saya. Saya pikir begini, itu ya bapak saya puluhan tahun yang lalu, dan dia sudah meninggal, bukan dia yang menikmati berkat. Tapi kami anak-anaknya yang menikmati berkat. Satu hal lagi, kita buka Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Dan setiap ranting yang berbuah diapain? Supaya apa? Supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Jadi ada proses yang harus kita jalani. Sekali lagi, karena lebih baik kita ada di tempat yang biasa, tapi tempat yang tidak dikenal oleh orang banyak, tapi kita dapat bertumbuh dan berdampak daripada kita ada di tempat kita stuck dan tidak berdampak. Sekali lagi, garis besar Bapak Ibu. Lebih baik kita ada di tempat biasa dan tempat yang tidak dikenal oleh orang banyak, tapi di situ kita bisa bertumbuh dan berdampak daripada kita ada di tempat yang tapi kita tidak berdampak, malahan kita stuck. Jadi Bapak Ibu, biarkan Tuhan lewat berbagai komunitas, lewat bos di kantor, lewat orang tua di rumah, lewat pendeta di gereja, menarik kapasitas kita. Menarik seluruh potensi hidup kita. Lalu tanpa sadar, kita akan ada dalam sebuah keadaan yang berkembang. Karena semua potensi kita sudah disalurkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih berdoa nggak? Tuhan Yesus berkati orang-orang yang berkekurangan. Masih berdoa nggak? Bayangkan lo, kita ada banyak makanan di meja kita. Oke? Sampai kita nambah. Lalu Tuhan kita suruh untuk memberkati orang, melawat para tunawisma. Padahal di meja makan kita udah nambah 2 kali. Pulang bungkus pula. Ayo Bapak Ibu jangan gemuk sendiri. Biar pendeta Horas juga gemuk. Betul. Bapak Ibu mungkin tidak pernah berpikir bahwa berkat yang Tuhan titipkan kepada kita itu adalah sebagian hak orang. Sekali lagi, Bapak Ibu mungkin gak pernah berpikir bahwa berkat yang kita terima itu adalah sebagian hak orang. Itu firman Tuhan katakan loh. Coba buka. Tadi bacaan bertanggapan kita itu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada saatnya di mana kita menabur lalu menuai, maksudnya menabur, menuai, lalu ada saatnya di mana kita menuai lalu menabur. Ngerti nggak? Ada saatnya di mana kita menabur lalu menuai, lalu ada saatnya di mana kita menabur lalu menuai. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Di awalnya dulu menabur, baru menuai. Ada saatnya setelah kita menabur, setelah kita menuai, lalu ngapain lagi? Lalu kita kan selama ini berpikir begini, aku udah capek. Lu tahu gak uang kuliah dia berapa?
Jadi kalau sekarang ini dia menikmati hidupnya, biarin. Dia udah kuliah 3-4 tahun. Dia udah menabur dulu. Oke, sekarang dia menuai. Nah, saat kita menuai, saat anak-anak kita sudah kerja, saat kita sudah diberkati oleh Tuhan, saat kita sudah menuai, maka waktunya kembali ngapain? Menabur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita adalah Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi? Ada dua aja. Sebenarnya ada banyak alasan kita kenapa memberi. Ada dua. Yang pertama, kenapa kita harus memberi? Karena hidup kita adalah hasil pemberian. Tubuh kita adalah hasil pemberian. Napas hidup kita adalah hasil pemberian. Apalagi kepunyaan kita yang lain adalah hasil pemberian. Kemampuan kita adalah hasil pemberian. Tidak ada yang kita punya. Dan itu terbukti saat kita meninggal, kita tidak akan bawa apa-apa. W.S. Rendra pernah berkata dalam puisinya begini. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 berkata seperti itu. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku hanya titipan. Bahwa rumahku adalah titipan. Hartaku adalah titipan. Bahwa putra-putriku adalah titipan. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa ia menitipkannya kepada aku? Untuk apa dia menitipkannya kepada aku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai malapetaka. Kusebut itu apa saja untuk melikuskan bahwa ketika Tuhan ambil itu adalah sebuah derita. Ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan kebutuhanku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Kutolak sakit, kutolak miskin. Seolah-olah derita adalah hukuman bagiku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Rumah, apa saja, bahkan nyawanya diberikan kepada kita. Dari sinilah kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik, Dia mati bagi kita. Sebuah pemberian yang amat sangat mahal dan mulia. Maka dalam hal inilah kita kita harus belajar memberi, belajar memberkati. Bapak Ibu, kalau kita saat memberi masih mikir 2 kali, itu tidak menggambarkan bahwa kita adalah murid Kristus. Bahwa itu tidak menggambarkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sudah diselamatkan. Itu tidak menggambarkan sebagai orang yang sudah menerima banyak. Kita ada di titik di mana kita disebut orang yang kikir. 1 Korintus 6 ayat 10. Coba buka. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata begini. Coba buka. Ada? 1 Korintus 6 ayat 10. Saya baca buat kita ya. 1 Korintus 6 ayat 10, ayat 10. Dah? Pencuri. Apalagi? Pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan apa? Ada enggak? Di antara itu ayat 9 lagi masih ada ayat 9. Tapi ayat 10 karena ini nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, apalagi? Ayat 10 tadi itu. Pencuri, salah satunya adalah orang kikir. Tidak apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Masihkah kita mikir apalagi takut untuk memberi? Semua yang kita dapat adalah cuma-cuma, maka kita pun senantiasa memberi cuma-cuma. Ngomongnya lidah Horas ini gak bertulang. Tapi itu firman Tuhan loh. Bukankah hidup kita inilah anugerah? Terus apa yang kita banggakan? Dalam hidupnya W.S. Rendra dalam masa sakit itu puisi terakhir W.S. Rendra. Puisi tentang hidup. Maka jika ada orang yang masih takut untuk memberi, pertanyaannya adalah begini. Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan atau belum? Karena salah satu panggilan hidup orang percaya adalah hadir untuk memberi.
Ya, youth mulai dari kecil mereka sudah memberi waktu buat Tuhan. Apalagi hidup mereka, waktu mereka, janji mereka tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada pendeta Renaldo Panggabean, janji mereka kepada Tuhan. Pokoknya minggu kedua komit buat Tuhan. Amin ya. Nggak kemana-mana ya, pagi sore ya, nggak kemana-mana ya. Komit buat Tuhan, itu janji kita buat Tuhan, bukan buat siapapun. Saya percaya kalau kalian komit kepada Tuhan, Tuhan nggak perlu kita ajarkan. Ingat loh, telur ayam aja kita nggak ajarin untuk bertelur, dia ngapain? Ayam nggak mungkin ayam, nih lihat Google, lu cara bertelur seperti ini ya. Tuh ayam nggak perlu kita ajar untuk bertelur. Apalagi Tuhan nggak perlu kita ajar untuk memberkati kita. Maka sedari muda para youth ini, ayo setia sama Tuhan, setia sama Tuhan. Karena apa? Kalian sudah terima dengan cuma-cuma, maka berikan juga kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Amin. Amin ya. Terus yang kedua, tadi yang pertama apa? Kenapa kita harus memberi? Karena hidup kita semua adalah pemberian. Saya tadi katakan, mau gemuk sendiri, ayo bagi-bagi dong kepada yang lain. Yang kedua, kenapa kita harus memberi? Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 35, ini sudah biasa ini kita dengar. Kisah Rasul 30 ayat 25 berkata begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, kenapa kita harus memberi? Yang pertama tadi karena hidup kita adalah hasil pemberian. Yang kedua, karena memberi membuat kita bahagia. Firman Tuhan lebih berbahagia itu dikatakan begini, more blessed, lebih diberkati orang yang memberi. Lebih diberkati orang yang memberi. Ketika saya memberi kepada Bang Leo, oke? Lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Saya mau tanya, ketika saya memberi kepada Bang Leo diberkati enggak? Diberkati. Pertanyaannya, siapa yang menerima berkat banyak? Bang Leo atau saya yang memberi? Yang lebih banyak? Saya. Bang Leo diberkati, tapi firman Tuhan berkata, adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Kalau di bahasa Indonesianya lebih berbahagia, kalau di bahasa King James-nya more blessed, lebih diberkati. Saya tadi takut saya lihat contekan, jangan saya lupa nih arti more blessed. Yang menerima diberkati ya, tapi lebih sedikit daripada yang memberi lebih banyak. Bapak Ibu, ada seorang kaya asal Nigeria namanya Femi Otedola. Dia berkata seperti ini, saya bacakan ya Bapak Ibu. Saya telah melalui 4 tahap kebahagiaan dalam hidup dan akhirnya saya mengerti apa arti kebahagiaan yang sejati. Dia berkata begini, dalam tahap pertama aku mengumpulkan kekayaan dan sarana, tetapi pada tahap ini saya tidak mendapat kebahagiaan yang saya inginkan. Jadi dia mengumpulkan harta. Kemudian dalam tahap kedua dia mengumpulkan barang-barang mewah, barang-barang yang berharga. Tetapi saya menyadari bahwa efek dari hal ini juga bersifat sementara. Dan kilau dari hal-hal yang berharga tidak bertahan lama. Lalu tahap yang ketiga. Kemudian datanglah tahap ketiga. Ia mendapatkan proyek besar. Saat itu dia memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Tetapi bahkan di sini saya tidak mendapat kebahagiaan yang saya bayangkan. Kita bisa bayangkan 95% dia punya saham. Lalu tahap keempat dia berkata seperti ini. Saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat, hanya 200 dia katakan begini. Dan teman saya itu bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Karena selama ini dia memberi dan memberi tetapi tidak pernah hadir. Saat itu, saat ia memberikan kursi roda bagi 200 anak disabilitas. Temannya itu minta, loh bro ikut dong bro. Lalu ya mungkin dia harus cancel agenda lain, lalu orang kaya itu pergi. Karena temannya itu bersikeras. Lalu dia memberikan kursi roda itu kepada anak-anak itu dengan tangannya sendiri. Saat ia memberi, bisa kita bayangkan, ketika ia selama ini memberi, ia tidak pernah datang ke tempat yang dia berikan. Tetapi kali ini ia sendiri datang
dan langsung memberikan 200 kursi roda itu mungkin perwakilan. Lalu saat ia memberi, ada pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak itu. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda, bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka telah tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya dan dia mencoba untuk melepaskan tangan itu, pegangan tangan itu dari anak itu, tapi dengan lembut anak itu menatap wajah dan memegang kakinya. Lalu orang Afrika itu membungkuk dan bertanya, "Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Kata ia. Lalu apa kata anak itu? Anak itu berkata begini sambil melihat wajah orang kaya itu. Dia berkata begini, "Saya ingin mengingat wajah Anda sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali Anda dan berterima kasih sekali lagi." Jadi kenapa Tuhan katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena ada sukacita tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang kita beri. Coba tampilkan Bet apa yang tadi saya kirim terakhir. Yang saya WA tadi Bet. Ada satu kalimat yang membuat saya tergugah. Dan itu status WA aku kemarin. Siapa? Saya baca aja ya. Bacaannya begini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Ini dia nih. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar orang tuli dan yang bisa dilihat oleh orang buta. Bapak Ibu, semua orang suka menerima. Anak kecil apalagi suka menerima. Orang tua juga, kita orang tua masih suka menerima? Masih, pastilah ya. Bahkan orang kaya sekalipun masih suka menerima. Artinya apa? Semua orang suka menerima. Tapi ingat, ketika kita memberi, itu tidak berbicara tentang pujian dan imbalan. Sekali lagi, kita sudah kunci hati dan pikiran. Stop kita memberi supaya diberkati. Tujuan kita memberi adalah karena kita ingin berbagi kasih, kebaikan kepada orang lain. Khotbah ini berakhir dengan sebuah cerita, ada cerita kelaparan di Cina. Ada sepasang suami istri yang sudah sangat lapar. Dan mie yang ada di lemari mereka itu adalah mie terakhir. Saat istri mengolah mie itu, lalu pintu diketok. Lalu suami membuka. Ternyata yang mengetok pintu adalah seorang pengemis. Lalu pengemis itu berkata, "Pak, tolong berikan makan. Saya sudah lama nggak makan." "Oh, baik, tunggu di sini." Lalu suami itu menjumpai istrinya, lalu berkata, "Mah, yang datang itu pengemis." Ngapain Pak?" Kata istrinya. "Ya minta makan lah, masa kirim paket gitu kan." "Terus gimana? Ini makanan terakhir." "Ya aku nggak tahu," kata suami. "Kalau kita kasih, apa buat kita? Atau bagi dua deh," kata suaminya. "Nah terus kita makan separuh, ini kan makanan terakhir. Sama aja besok kita mati. Jadi deh kalau toh juga mati, udah kasihlah." Lalu singkat cerita, setelah makanan itu diolah, lalu makanan itu diberikan kepada pengemis tadi. Sambil melihat pengemis makan, mereka menelan lidah mereka. Udah lapar. Pengemis itu makan dengan lahap. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pengemis itu berubah jadi dewa. Ternyata dia adalah seorang dewa yang menjelma jadi seorang pengemis. Lalu ia tahu karena kebaikan hati suami istri ini kepada pengemis yang tadi itu, lalu dewa ini mengeluarkan sumpit.
saya berikan kalian 3 permintaan. Lalu karena suami istri ini udah lapar, kami mau mie yang banyak katanya. Tiba-tiba jadilah mie yang banyak. Permintaan kedua, Tuhan, kami mau supaya semua apa yang ada di rumah ini jadikan emas. Suami bilang, jangan Ma, ntar kamu jadi emas, saya jadi apa gitu kan. Masa masih pegang-pegang begini. Jadikan semua yang ada di rumah ini emas kecuali kami berdua. Lalu semua jadi emas. Tinggal 1 permintaan, mereka mikir, apa dong? Lalu sang suami punya otak, punya ide. Apa permintaan ketiga kalian? Kata sang dewa, kalau boleh permintaan ketiga kami minta sumpitnya. Karena dengan sumpit itulah segala sesuatu boleh terjadi. Bapak Ibu, kerap kita mengejar sesuatu yang bakal habis. Kita lupa mengejar sumber berkat. Pernahkah kita berpikir, kenapa sepertinya apa yang saya dapatkan, apa yang saya punya kok cepat sekali habis? Pernah ya? Sepertinya apa yang kita punya jatuh ke pundi-pundi yang bolong. Ayat terakhir sambil buka Dek, Hagai 2 ayat 1 sampai Hagai 1 ayat 2 sampai 11. Hagai 2 ayat 1 Hagai 1 ayat 2 sampai 11. Kita lupa kejar berkat. Sekali lagi, kita lupa kejar Tuhan. Sekali lagi, simpan di otak kita memberi supaya diberkati. Enggak. Hidup kita sudah diberkati, melimpah diberkati. Sepertinya apa yang kita punya itu kok sepertinya jatuh ke pundi-pundi yang bolong. Hagai 2 ayat 1 sampai Hagai 1 ayat 2 sampai 11 berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini huruf besar, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu, jelas ya. Orang-orang Israel pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka lupa membangun rumah Tuhan yang sudah mereka janjikan. Akhirnya apa? Mereka mencari tapi tidak pernah terpenuhi. Mereka minum tapi mereka tidak pernah puas. Mereka makan tapi mereka tidak pernah merasa kenyang. Karena apa? Karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dan baca hari ini, masihkah kita takut untuk memberi? Tidak ada alasan untuk kita takut untuk memberi. Tidak ada alasan untuk kita berpikir untuk kedua kalinya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, ayat 18-19. Firman Tuhan berkata begini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Tapi ayat ini, memberi dulu. Keep dalam hatimu, saya memberi supaya diberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya percaya saat kita memperhatikan orang lain, Tuhan langsung yang memperhatikan kita. Ingat Bapak Ibu, saat itu murid-murid sedang lapar banget. Mereka juga sudah ngantuk. Tapi apa yang terjadi? Karena murid-murid memperhatikan orang banyak, firman Tuhan berkata, yang sisa 12 bakul. Itu baru roti, belum ikan-ikannya. Saat kita memperhatikan orang banyak, lebih dari apa yang kita butuhkan, Tuhan sedang persiapkan. Amin, selamat memberi. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan seharusnya pun esok kami tahu bahwa Tuhan akan memperhatikan hidup kami. Karena itulah janji Tuhan. Jika hari ini kami ada, pernahkah kami bertanya, buat apa kami ada hari ini? Harusnya kami kritis. Bisa jadi Tuhan membuat kita ada hari ini karena Tuhan ingin kita menjadi salurannya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin selama ini tangan kita di bawah, tangan kami di bawah ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami hari ini untuk tangan kami di atas, tanpa pikir panjang, tanpa berpikir dua kali. Nah, apa yang saya aja masih kurang? Nah, saya harus memberi. Logika kami lebih besar daripada berkat Tuhan. Padahal itu hal yang salah. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mikir dua kali untuk tangan kami ada di atas. Firman Tuhan mengingatkan kami begitu keras dalam Hagai 1. Pantas kamu gak pernah kenyang saat makan. Pantas kamu gak pernah puas saat minum. Pantas apa yang kamu dapat itu sepertinya jatuh ke pundi-pundi yang berlobang. Kosong terus. Itu karena kami terlalu fokus kepada diri sendiri, lupa bahwa ada orang yang harus kami perhatikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan bukankah kehidupan kami selama ini adalah hidup karena diberi? Segala keberadaan kami dari kepala sampai kaki, semua organ tubuh kami, bahkan apa yang kami miliki, semuanya adalah hasil pemberian Tuhan. Lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami setiap hari untuk kami tidak fokus kepada diri sendiri. Biar kami juga mulai memikirkan orang lain. Mulai memikirkan apa yang bisa kami berikan. Tidak hanya uang, pikiran, tenaga, doa, apa saja yang berdampak bagi orang lain. Sehingga dimanapun kami Tuhan tempatkan, mungkin awalnya gak nyaman, tapi ternyata tempat itu membuat kami untuk mengeluarkan semua potensi kami. Sehingga apa yang tidak pernah terpikirkan, potensi kami keluar. Banyak orang diberkati. Sehingga kami pun gak pernah suruh Tuhan untuk memberkati kami. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan berkati firman ini di dalam setiap hati dan pikiran kami. Agar kata takut itu gak ada lagi dalam hati kami saat memberi. Justru diganti dengan kata rindu untuk memberi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.